Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, nama gue Nadia. Jadi gue di sini bakal menceritakan salah satu pengalaman gue yang gak pernah gue lupain. Gue pribadi orang yang agak 50-50, percaya gak percaya sama hal-hal mistis. Dulu gue tipe orang yang benci banget kalau ada temen gue yang kesurupan, karena gue menganggap dia tuh kebanyakan drama sampai akhirnya kejadian ini terjadi ke diri gue sendiri. Awal ceritanya itu bermula pas gue kelas 2 SMA, sekitar 5 tahun yang lalu. Gue sekolah di salah satu sekolah kejuruan di kota Bogor. Dan saat itu sekolah gue ngadain LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Sebenarnya sekolah gue jarang banget ngadain acara seperti itu di luar sekolah, tapi nggak tahu kenapa saat itu sekolah ngadainnya lumayan jauh dari sekolah. Jadi LDKS-nya diadakannya 2 hari 1 malam. Jadi kita nginep di salah satu gunung di Bogor. Gue nggak bisa sebut di mana pasti daerahnya. Gue inget banget waktu itu gue berangkat jam 6 pagi dari sekolah. Kita naik mobil ABRI gitu, ada sekitar 3-4 mobil ABRI. Mungkin kalau orangnya sih sekitar 80-100 orang, tapi itu terpencar, ada yang naik mobil pribadi, bahkan ada yang naik motor. Itu udah sekaligus panitia dan guru atau pembinanya gitu. Dan kebetulan waktu itu gue duduk di bagian luar, pinggir luar banget gitu, karena gue nggak suka di tengah-tengah dihimpit ataupun di dalam. Dan untungnya teman-teman gue setuju. Waktu itu pas berangkat jam 6 pagi itu masih segar banget, karena ya masih pagi, masih ketawa-ketawa, masih ceria. Udah hampir sejam perjalanan itu udah banyak yang udah loyo dan tidur, tapi gue termasuk yang masih seger karena gue sibuk ngeliat jalan, sibuk ngeliat sekitar. Sampai akhirnya kita masuk ke salah satu perkampungan atau desa yang menurut gue sepi banget. Untuk ukuran perkampungan atau desa itu sepi banget. Yang biasanya kan pagi-pagi tuh orang yang ada berlalu lalang, ada yang ke pasar, ada yang mungkin ke sawah ngurus kebun, tapi jujur itu sepi banget waktu itu. Pas masuk, gue ngeliat ada semacam rumah kecil, semacam pos jaga, kayaknya itu khusus buat orang-orang yang ngejaga kampung situ, mungkin buat ngeronda gitu. Pas masuk ke dalam lagi, itu gue langsung tertuju pada 2 rumah yang berdiri di tengah-tengah. Rumahnya tuh rumah adat khas Sunda. Jadi dia tuh panggung terbuat dari kayu. Bisa kalian googling sendiri bentuk rumah adat Sunda tuh kayak gimana. Dia berdiri di tengah-tengah, di mana di belakangnya itu ada semacam kebun yang tinggi-tinggi banget gitu tanamannya. Terus ada sawah juga, dan ada beberapa karung-karung yang berdiri di dekat pohon-pohon di pinggir sawahnya. Itu kayaknya rumput-rumput yang habis dibersihin kali ya. Berarti memang ada orang yang sering ngerawat sawah dan kebun itu. Nah, untuk aksesnya sendiri sebenarnya cuma ada satu jalan, dan itu jalannya nggak begitu mulus, jadi berbatu gitu. Jalan itu tuh ada persis di depan 2 rumah adat ini. Terus di seberang jalannya itu ada 3 bilik kamar mandi. Jadi kayak kamar mandi umum gitu. 2 rumah adatnya sendiri tuh yang satu itu kayak terbuka, jadi kayak gazebo tapi versi gede gitu ya. Gue susah cara ngejelasinnya gimana. Jadi kayak cocoknya untuk orang-orang berkumpul di situ. Dan yang satu lagi itu rumah beneran rumah. Dan ternyata acara LDKS diadakannya di kedua rumah itu. Jadi kita pakai 2 rumah itu kayaknya disewa buat ngelaksanain acara LDKS-nya. Berarti kita sampai sekitar jam 7 atau jam setengah 8 lah.
Pas gue turun, cuaca di hari itu tuh sebenarnya nggak begitu terang, jadi kayak masih pagi yang agak mendung berawan, dan jujur gue suka, jadi gue dapat kesan kampung halaman gitu. Tapi yang terlintas di otak gue itu pas gue ngeliat kayak ada sawah, ada kebun, ada rumah adat, itu gue langsung kepikiran kayak film-film horor Indonesia yang zaman dulu gitu loh. Dan langsung aja keceletuk lah sama gue. Gue ngomong sama temen di sebelah gue kayak, tempatnya keren banget ya kalau dijadiin syuting film horor gitu. Dan temen gue dengan semangatnya ikut nyaut, ikut ngayal bareng gue. Malah dia sampai kayak menjelaskan adegan-adegan horor yang sepertinya bakal seru kalau misalnya ada di tempat itu kejadian gitu. Dan gue cuma ketawa-ketawa aja karena ya jujur gue orangnya kayak ya lah masih pagi pun gak akan ada apa-apa, dan gue tuh orangnya bukan yang tipe gak boleh ngomong kayak gitu Pak Mali. Ya gue sih mikirnya ya ngomong-ngomong aja tuh. Kita tuh bukan lagi menjelekan, justru kita mengagumi lo karena gue suka horor gitu kan ibaratnya. Cuma pas kita lagi sibuk ngomongin tentang horor-horor gitu sambil nurunin barang-barang dari mobil, terus ada temen gue yang gue bilang sering kesurupan. Kenapa gue bilang dia sering kesurupan? Karena gue udah temenan 3 tahun sama dia dan itu udah gak bisa dihitung jari dia berapa kali kesurupan. Pas banget kita lagi ngomongin itu dia lewat, dia langsung negor. Hey, jangan ngomong aneh-aneh, Pak Mali. Ya dan gue sama temen gue kayak cuma diem aja, kayak daripada kita bermasalah lah sama dia juga. Kita nunggu dia lewat, ya kita cuma ketawa aja kayak, ya ampun serius amat sih hidupnya. Ya gue mikirnya gitu waktu itu. Akhirnya kita diperintahin sama panitia buat ngumpulin semua barang elektronik kita, jam tangan, handphone, apapun kita nggak boleh megang. Jadi selama acara itu semua itu disita sama panitianya. Tempat yang terbuka yang gue bilang itu tuh dipakai buat panitia, dan ternyata pos rumah jaga yang ada di area sebelum masuk kampungnya itu dipakai sama guru-guru atau pembina. Jadi agak lumayan jauh. Kalau misalnya lo pengen ketemu pembina atau guru, lo harus naik motor nyusulin ke rumah jaga yang ada di depan kampung, sedangkan kita di dalam kampungnya gitu. Yang beneran rumah ini itu dipakai sama kita pesertanya saat itu. Pas gue masuk, ternyata rumahnya itu kebagi 2. Ada pintu depan, ada pintu belakang, dan di dalam rumah itu ada pintu geser yang gede banget di bagian tengahnya. Jadi rumah itu emang beneran kebagi 2. Saat itu pintu gesernya ditutup karena yang membuat pembatas antara wilayah cewek sama wilayah cowok. Nah berarti gue harus muter ke belakang rumah buat masuk ke dalam rumahnya. Pas gue masuk lewat belakang, jadi kayak 2 kali masuk itu loh. Pertama masuk itu ada selasar tertutup, itu buat naruh sendal-sendal lo, kayak ada rak-rak gitu. Terus naik tangga baru nemu pintu yang beneran masuk ke dalam rumahnya. Yang gue dapat kesannya pertama itu kayak bau lembab, kayak jarang dipakai rumahnya, dan emang karena kayu. Dan gue sebenarnya paling benci sama lampu remang-remang kuning, tapi ternyata rumahnya itu pakai lampu yang remang-remang gitu, jadi nggak begitu terang. Karena katanya acaranya baru mulai sekitar jam 9, jadi kita disuruh beres-beres dulu sama ganti baju. Akhirnya gue memutuskan untuk keliling. Nggak begitu gede sih, cuma gue kepo aja, pengen nyari tempat lah yang enak nanti buat gue tidur gitu. Pertama pas gue masuk, gue nengok ke kanan, ternyata itu ada tangga ke bawah, yaitu ke dapur dan kamar mandi. Pas gue turun ke bawah tuh jujur agak ngap gitu, karena emang ventilasi itu kecil dan gak ada cahaya yang masuk. Jadinya tuh kayak bener-bener creepy aja. Tapi gue gak mikir aneh-aneh, gue cuma mikir kayak ya ampun nih ngap banget kamar mandi di bawah. Jadi ada sekitar 3 bilik kamar mandi, sebelahnya itu ada dapur, udah gitu kecil. Setelah itu di sebelah tangga ke bawah itu ada kamar. Kamarnya tuh lumayan gede, pas gue masuk ada sekitar 4 ranjang tingkat, dan ada space kosong lagi buat orang masih bisa rebahan lah di bawah. Pas gue masuk situ kayaknya gue kurang serak karena gue gak dapet jendela gitu, dan gue gak mau karena gak ada jendelanya, gue gak suka. Akhirnya gue pindah ke kamar satu lagi yang dekat pintu depan. Lumayan gede juga, ada sekitar 3 atau 4 ranjang tingkat.
ranjangnya doang ya, jadi nggak ada kasurnya, bener-bener kayak cuma kerangka kayunya doang. Karena keenakan nanti kalau ada kasurnya. Gue masuk, oh ini ada jendelanya nih. Cuma jendelanya tuh nggak ada hordengnya, jadi bener-bener pure cuma kayak tutup jendela, terus ada penyangga kayunya, dan saat itu jendela tuh nggak ditutup karena mungkin pada kepanasan kali ya. Jadi angin apa semua tuh bebas lah keluar masuk. Lampunya juga remang juga. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil tempat di salah satu ranjang yang deket jendela. Jadi gue tidurnya nempel di tembok yang ada jendelanya gitu. Kebayang gak sih? Kebayang lah ya. Dan temen-temen gue akhirnya pada memutuskan untuk semua rebahan di bawah. Jadi kayak cuma ada 2 orang yang ada di ranjang. Kalau gue jujur gak suka tidur yang kayak pepes di bawah gitu, karena gue tidak bisa bergerak. Apalagi badan gue tuh lumayan gede lah. Akhirnya udah beres-beres barang, mulailah acara. Kita ngejalanin hari biasa aja. Kita udah makan malam, jam 9 malam kita masih dengerin materi tentang kepemimpinan. Terus kita main game, seru lah pokoknya. Jam 10 malam akhirnya kita suruh balik ke rumah yang tadi untuk tidur. Dan gue tipe orang sebenarnya susah buat tidur cepat. Tapi pas kita balik, ya gue kayak ya udahlah paksain aja tidur. Orang udah pada semua siap-siap tidur, sikat gigi segala macam. Udah masuk ke kamar masing-masing. Kita tutup pintu kamar masing-masing. Jadi pintunya tuh pintu geser juga, pintu kamarnya. Kita tutup, tidur. Ya berapa menit kemudian udah sepi kamar. Yang tadinya masih ada yang bisik-bisik, ada yang masih gosip, itu udah sepi. Gue gak tahu itu jam berapa, karena kan gue gak megang jam dan lain-lainnya. Tapi kayaknya sih sekitar jam 10-an perkiraan gue. Akhirnya gue mencoba untuk tidur. Awal-awal ya biasa aja. Lama-lama kayak gue ngerasa ada semriwing angin. Ya gue masih positif. Gue kan orangnya gak percaya sama kayak gitu-gitu. Ya gue ngeliat jendela kebuka lebar gitu, ya gak mungkin gak ada angin masuk kan. Jadi gue mikirnya, udah itu angin dari luar. Cuma karena dingin, gue jadi kayak susah tidur. Akhirnya gue melek, gue telentang, gue diam, terus gue nengok ngeliat ke arah temen-temen gue yang udah pada merem. Akhirnya kayak gue diam lagi, terus tiba-tiba gue ngeliat ada bayangan lewat, set, dari jendela. Gue gak ngeliat ke luar, karena kan gue posisinya nyender ke tembok. Jadi kalian kebayang kalau misalnya kamar lagi gelap, terus ada yang lewat di luar jendela kalian pasti bisa lihat bayangannya kan. Itu ada yang lewat. Dan gue mikirnya, oh enggak, itu pohon. Jadi kayak mungkin itu dahan pohon atau apapun. Yang sebenarnya gue tahu banget itu nggak ada pohon di deket rumah itu tuh nggak ada pohon. Ada pohon juga di deket sawah, sawahnya pun agak jauh. Masih iya bayangannya nyampe, tapi ya gue di situ nggak panik, gue biasa aja. Gue cuma kayak, oh udah itu pohon. Lama-lama gue mulai ngantuk akhirnya lep. Tiba-tiba gue denger ada temen gue bisik-bisik. Gue nggak tahu bisik-bisik apa, tapi itu lumayan berisik. Nggak lama gue dengar ternyata temen gue tuh ada yang kebelet buang air. Akhirnya gue bilang ya udah kalau mau buang air sana tapi jangan berisik. Akhirnya pergilah mereka, buka pintu geser, semuanya masih tidur. Berdua nih mereka nih, si A sama si B. Yang kebelet pipis nih si A nih, ngajak si B bareng pergi. Gak lama mereka balik, tapi heboh gitu baliknya, gerbuk. Masuk, tutup pintu, ya gue kaget. Cuma gue doang yang bangun nih, yang lain masih belum bangun. Kayaknya saking capeknya kali ya. Gue bangun tapi gue gak nengok, gue cuma kayak diem. Gue masih merem tapi gue nguping. Nah gue denger si A ini kayak nangis, kayak tadi gue denger gitu katanya. Gue gak tahu yang dimaksud apa, tapi karena dia nangisnya lumayan agak kenceng, akhirnya semua jadi pada bangun. Nah, saat itu gak ada panitia yang datang, soalnya panitia semua ada di rumah yang satu lagi, yang lumayan jauh lah jaraknya. Yang lain pada bangun, terus pada heboh kayak, kenapa nangis gitu. Dan gue kayak cuma, apaan lagi sih, drama lagi gitu. Ya jujur ya, mungkin setelah gue pikir-pikir sekarang, gila gue jahat banget kalau gue jadi dia juga. Gak enak lah digituin. Tapi ya gimana ya, gue saat itu tuh gak suka gitu loh sama hal-hal yang kayak gitu. Nanti kalau kalian panik tuh gue jadi ikut lebih panik.
Jadi gue nggak suka lihat ada orang panik, gue pasti marah gitu. Tapi akhirnya gue tahan tuh di situ. Gue kepo juga ya, gue dengerin dia ngomong apa. Dan katanya gini, pokoknya dia cerita. Jadi intinya, si Ani ke kamar mandi, si B ini nunggu di tangga di atas, jadi dia nggak ikut turun. Pas si A lagi buang air, dia dengar ada yang buka pintu di bilik kamar mandi sebelahnya. Ya dia mikirnya si B dong. Soalnya dia manggil, B, si B nyaut. Oh iya, berarti si B ikut buang air nih di sebelah. Ya udah ada temennya. Gak lama si A selesai, dia keluar, masih denger nih ada suara air di sebelah. Oh berarti si B masih di dalam. Ditungguin tuh. Tapi kok lama gak keluar-keluar. Diketok, B gak nyaut. Tiba-tiba pintunya kebuka. Nyik. Kosong. Bahkan baknya juga kosong, gak ada airnya. Pas bersamaan dengan dia lagi kaget ngeliat kamar mandinya kosong, ada suara nangis. Allah. Allah. Ya auto lari ke atas, ternyata si B lagi di atas, ikutlah berdua lari semua ke kamar. Rusuh nangis lah si A ini. Si B bilang, gue ke kamar mandi kok tadi, tapi gak lama, gue keluar duluan. Ya gue mikir ya mungkin itu cuma halusinasi, suara angin kah, suara apa kah gitu. Dan emang pas gue dengar katanya si B ini ikut ke kamar mandi, ya gue mikir ya udah itu si B aja bilang kok dia ke kamar mandi. Ya bener itu si B, mungkin tadi aja itu kayak sisa-sisaan air. Pokoknya gue tetap kayak mikir positif lah. Tapi lama-lama suasana kan makin ricuh karena ya orang jadi pada panik. Dan gue di situ kayak langsung ikut bangun. Aduh, gue bilang, kalian ini apa sih? Udahlah tidur lagi, nanti ntar lagi nih panitia pasti datang, kita diomelin loh. Pas gue lagi marah-marah gitu, tiba-tiba di kamar sebelah yang lumayan jauh ada yang teriak. Teriaknya kencang banget kayak orang, ya tiba-tiba kayak teriak orang kesurupan gimana sih. Teriaknya tuh kenceng banget, suara cewek cempreng. Gue gak bisa meraktekinnya, bener-bener kayak tiba-tiba langsung dan gue kaget kayak, hah apaan tuh? Ya jangan bilang ada yang kesurupan gitu. Dalam hati ya gue ngomong kayak, ya anjir ada yang kesurupan lagi nih. Gue cari tuh temen gue yang sering kesurupan. Ternyata temen gue yang sering kesurupan tuh ada di kamar gue. Lah berarti ini yang kesurupan siapa? Akhirnya karena dia teriak, kita semua keluar kamar. Pas dilihat ada salah satu temen organisasi, gue gak begitu dekat sama dia, tapi yang gue tahu dia anaknya itu tomboy, kayak sering bergaul, ya bukan tipe-tipe orang yang drama lah. Jadi gue disitu agak mikir, hah dia bisa kesurupan juga gitu loh. Pas si suasana lagi ricuh, dia lagi teriak-teriak, lagi ya kalap lah gitu, panitia datang lah semua, karena ada yang lari keluar kayak manggilin panitia. Datang semua, ricuh, temen gue yang lagi kesurupan ini digotong keluar akhirnya, dan kayaknya dibawa ke tempatnya panitia. Akhirnya pintu geser yang di rumah itu dibuka lebar, jadi biar kita nyatu dalam satu ruangan cowok cewek ya tetap dibatasin sama panitia, tapi kayak dibiarin nyatu lah biar lebih tenang karena lebih rame kan jadinya. Terus akhirnya kita disuruh tidur semua di ruang tengah ngemper kayak pepes, bener-bener dempet-dempetan lah. Bayangin lah itu berapa orang, rame banget gitu. Dan ya lo tau sendiri kan, gue tuh orangnya gak suka dempet-dempetan kayak gitu. Pas gue coba buat tidur gak bisa, gue kayak dengar beberapa orang masih bisik-bisik ngomongin si temen gue yang kesurupan itu. Gue di sini kayak aduh gerah banget, gue nggak demen nih kayak gini-gini. Akhirnya gue masuk ke kamar sendiri. Panitia nggak ada yang sadar gue masuk, nggak ada, karena mereka lagi semua di pintu luar, di pintu masuk lagi pada ngobrol. Dan karena emang mereka mikir kita udah pada tidur, jadi nggak sadar lah ngilang satu doang. Gue masuk ke dalam kamar, ya emang kamarnya gelap dan gue biasa aja. Gue akhirnya milih buat tidur di ranjang paling pojok belakang, paling dalam di kamar. Ya biar gak diganggu, maksud gue. Tidurlah gue. Tapi gak berapa lama gue kayak ngerasa dingin lagi. Tapi kali ini
barengan gue sesak nafas. Pas gue tidur gue sesak nafas, kepala gue berat banget. Akhirnya gue memutuskan untuk duduk. Gue duduk, gue kayak ngatur nafas gue. Saat itu tuh rasanya bukan kayak asma. Gue sesak napas, kepala gue berat, punggung gue kayak diteken, dan rasanya di sekitar badan gue tuh panas kayak kayak lo deket api unggun. Nah rasanya tuh kayak gitu, panas. Tapi di situ gue cuma diem duduk sampai akhirnya tiba-tiba ada teman gue masuk. Sebut aja namanya si Mawar. Mawar ini masuk, terus tiba-tiba dia kayak manggil, "Nat, lo di dalam? Lo ngapain di dalam? Semua kan di luar, lo nggak takut sendirian di dalam?" Dan jujur gue di situ nggak bisa jawab karena gue lagi kayak, ini gue kenapa ya badan gue gitu. Nah berapa lama setelah dia nanya, tiba-tiba dia melotot. Dia bener-bener melotot kayak orang takut, kaget. Dia ngeliat ke arah gue, kayak melotot orang takut. Dia sambil teriak, Kak tolongin kak, ini Nadia kak." Ya gue bingung, jujur gue bingung di situ. Kayak ini orang kenapa? Ya gue mikirnya ada apa nih di belakang gue? Mungkin ada sesuatu gitu di belakang gue, atau ada apa? Dan gue kayak cuma, jujur gue masih sadar, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa gerak. Terus ada salah satu panitia masuk, cowok. Sebut aja namanya Kiki. Nah, si Kak Kiki ini orang yang lumayan bisa ngerti sama hal-hal begituan. Dia ngeliat gue, terus nyamperin gue, menepuk pundak gue sambil bilang, "Ayo ikut." Terus gue dipapah sama dia. Gak tahu kenapa gue dipapah ya. Gue bisa jalan, tapi mungkin emang rasanya kayak berat, sesak napas ya gitu doang sih rasanya. Terus pas gue keluar dari kamar, gue udah ngeliat semua temen-temen gue yang lumayan banyak itu lagi melingkar. Dan gue ditaruh di tengah-tengah lingkaran itu. Yang gue sendiri nggak tahu kenapa gue ditaruh di situ. Gue ditaruh, semua lagi baca ayat kursi, semua orang lagi baca ayat kursi apa segala macem, lagi berdoa lah. Dan yang gue rasain saat itu panas, tapi yang lebih gue rasain itu sesak nafas. Kayak nafas gue jadi kayak pendek banget, bahkan untuk menghirup tarikan nafas itu kayak gue nggak bisa. Jadi gue ngerasa kayak aduh gue mau pingsan nih, gue nggak bisa nafas. Mereka makin kenceng doanya. Tiba-tiba si Kak Kiki ini dari belakang gue, dia bilang, "Ditahan ya." Gue nggak tahu maksud dia apa, tapi dia kayak megang pala gue, terus kayak ditarik gitu. Kayak apa sih, kayak dia mau ngambil sesuatu dari badan gue, terus punggung gue ditepok. Udah ditepoknya cuma kayak gitu doang, nggak kenceng, tapi tiba-tiba gue muntah. Gue langsung muntah saat itu juga, dan gue denger Kak Kiki tuh ngomong, "Udah gak apa-apa, muntahin aja." Dan sampai sekarang gue mikir, itu muntahan gue siapa yang bersihin ya? Pokoknya gue muntah di situ, dan gue ngeliat semua orang berdoa nggak berhenti karena emang disuruh terus berdoa. Dan di situ gue ngeliat ke arah temen gue yang sering kesurupan yang gue bilang. Sebut aja namanya Melati. Gue nengok ke arah Melati, dia lagi ngeliatin gue. Dia nggak berdoa, dia cuma diem. Gue ngeliat ke arah dia, yang di situ gue mikir kayak, kok lo nggak kesurupan sih? Itu yang dalam pikiran gue waktu itu. Dan gue gak ngomong, gue dalam hati, tapi sambil ngeliat dia. Tiba-tiba dia senyumin gue. Dia senyum ke gue. Di saat orang-orang semua panik baca doa, dia senyum ke gue. Di situ karena gue lagi muntah-muntah, gue kayak udahlah, gak fokus, kayak bodo amat lu mau senyum mau kagak. Udah gue lemes banget, akhirnya gue digotong. Gue gak pingsan, gue kayak lemes doang. Akhirnya gue digotong, dibawa ke ruang panitia. Gak berapa lama, tiba-tiba jeritlah temen gue si Melati ini. Si Melati jeritan, ya akhirnya tandanya itu dia kesurupan. Dia langsung digotong, dan dodolnya gue gak ngerti tuh kenapa panitia tuh dia malah bawa si temen gue yang kesurupan ini ke depan gue, karena emang ruang panitia cuma itu doang kali ya, dibawalah ke situ. Karena mungkin kelamaan, guru gue datang. Sebut saja Pak Joko. Pak Joko ini badannya gede, keker,
dan dia sebenarnya anti sama hal-hal mistis kayak gini. Kata dia kayak itu namanya orang yang tidak beriman gitu. Dia datengin temen gue yang lagi kesurupan ini, kan lagi terlentang nih, lagi ngamuk-ngamuk, sama dia ditiban di atasnya, dipegang tangannya, terus dia langsung teriakin temen gue kayak, sadar kamu, sadar. Terus temen gue ditampar. Gue kaget banget di situ ngeliat temen gue ditampar, karena kayak itu cewek loh masih ditampar gitu. Dan temen gue yang kesurupan ini, dia ngamuk, teriaknya makin melengking, terus guru gue didorong sampai jatuh. Ya lu bayangin, temen gue cewek, terus guru gue yang segede itu dilempar mental. Di situ kan gue langsung, anjir apaan tuh? Gue mikir kayak, wah ini udah gak beres. Akhirnya guru gue ngebarisin kita semua di deket jalan besar. Kita disiram air biar sadar katanya. Kayak sadar, kalian semua sadar. Terus kayak guru gue marah-marah. Pokoknya kayak guru gue bilang kayak orang-orang yang kesurupan gitu tuh berarti imannya tuh lemah gitu. Pokoknya akhirnya malam itu berlalu begitu tegang karena kayak kesurupannya ekstrim, karena hampir setengah jam atau sejam itu teman gue nggak berhenti teriak. Gue sampai gila nih orang gak ada capek-capeknya teriak mulu. Dan gue sempet denger si kakak panitia tuh dia ngomong kayak, jurit malam batalin. Gue sampai geleng-geleng, anjir gila aja kali. Nih orang masih mikir bakal ada jurit malam, gila kali. Mau kesurupan masal apa gimana? Akhirnya ya udah pagi hari lah ya. Terus gue nanya, pasti kalian mikiran, kepoan, apa yang dilihat Mawar pada malam itu? Gue nanya sama dia, kayak, Mawar, lo kenapa sih semalam liat gue melotot gitu? Ya gue sadar, makanya gue tanya kan. Terus dia bilang, sumpah gue ngeliat lo itu kayak, lo tuh diem, pandangan lo kosong, kayak bukan lo. Gue takut, jadi gue teriak, makanya gue panggil Kak Kiki gitu. Ya bukan gue lah gitu, gue juga nggak tahu gimana. Nah terus gue juga nanya ke si Kak Kiki. Dan Kak Kiki tuh bilang, katanya gue ini mau kesurupan tadinya. Jadi ada sesuatu makhluk yang berusaha untuk masuk ke dalam diri gue, tapi diri gue itu nolak. Akhirnya ya begitu reaksinya di tubuh gue. Dan yang gue muntahin itu ya si aura negatifnya itu kali ya. Dan katanya si temen gue melatih ini kesurupan karena dia lemah kan, jadinya masuk ke dia. Terus gue mikir, oh jadi maksudnya si setan yang mau masuk ke dalam diri gue ini pindah ke si Melati. Apa jangan-jangan gara-gara gue kontak mata sama dia semalam gitu. Tapi masa iya lewat kontak mata. Tapi waktu itu kan disenyumin gue. Jadi gue mikirnya, wah make sense. Masuk akal. Mungkin emang setannya gak mau masuk gue karena gue nyebebel, akhirnya masuk ke temen gue. Ya gitu. Akhirnya mulai dari situ gue kayak udah gak mau lagi deh yang namanya takabur lah ibaratnya. Gue gak mau lagi yang nyepelein. Ya gue kayak tetap menghargai, menghormati kepercayaan setiap orang. Dan gue kayak gak mau lagi yang namanya sembrono ngomong hal-hal yang semacam itu. Kayak udah cukup menakutkan ya apa yang gue alami. Karena ya gak kebayang aja kalau beneran hari itu gue kesurupan gimana ya. Karena hampir kesurupan aja udah lumayan serem. Gue sampai sesak-sesak napas gitu. Jadi ya segitu aja sih pengalaman gue. Sebenarnya masih banyak banget sih yang mau gue ceritain, tapi ya udah. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai akhir. Selamat tinggal. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.